Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Latifah Nur Komaria dengan NIM akhir 40 dari Kesehatan Lingkungan 2019. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai rancangan penelitian tentang hubungan penerapan plastik deposit refund system dalam perspektif Islam dalam meningkatkan perilaku pengelolaan limbah plastik. Pertama-tama yaitu ada latar belakang. Sampah plastik sampai saat ini masih menjadi salah satu permasalahan lingkungan. Perubahan gaya hidup yang modern dan praktis menyebabkan terjadinya percepatan kelajuan jumlah sampah plastik. Di Indonesia, timbulan sampah plastik mencapai 15,9% dari 26,4 juta ton timbulan sampah di Indonesia. Timbulan sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai kerugian bagi kehidupan, baik bagi kesehatan maupun lingkungan hidup. Manusia sebagai khalifah ilahi harus berpikir menggunakan akalnya menuju kebaikan dan kebenaran. Berdasarkan ayat 4 surat At-Tin dijelaskan bahwa manusia sebagai makhluk yang mampu menjaga keseimbangan, dibekali akal dan pikiran supaya dapat membedakan yang baik dan buruk. Dengan demikian, manusia dapat menyelesaikan masalah timbulan sampah dengan melakukan daur ulang. Salah satu solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan penerapan plastik deposit refund system. Pada program ini, konsumen diajak untuk mengumpulkan botol kemasan yang kemudian dikembalikan ke toko sehingga botol-botol itu tidak menjadi sampah di pembuangan akhir, di mana botol tersebut akan didaur ulang menjadi kerajinan tangan dan biji plastik. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian mengenai hubungan penerapan plastik deposit refund system dalam perspektif Islam dalam meningkatkan perilaku pengelolaan limbah plastik. Yang kedua yaitu masalah penelitian. Permasalahan timbulan sampah plastik di Indonesia perlu ditangani dengan penerapan plastik deposit refund system. Pada penemuan sebelumnya, penerapan plastik deposit refund system telah dilakukan oleh beberapa produsen, di mana hal ini berhasil membuat pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan surat seruan Gubernur nomor 1 tahun 2014 tentang gerakan Jakarta Diet Kantong Plastik. Hal ini dikarenakan program tersebut mengajak konsumen untuk mengurangi timbulan sampah di lingkungan sekitar. Dalam ajaran Islam pun telah diajarkan larangan tabzir, yaitu larangan menyanyiakan barang yang masih bisa dimanfaatkan menurut ketentuan syar'i. Hal ini dikarenakan Allah tidak menyukai pemborosan karena itu merupakan sifat syaitan. Yang ketiga yaitu dasar proporsi. Pada penelitian ini berdasarkan beberapa jurnal, yaitu yang pertama pada jurnal penelitian yang berjudul Konsep Zero Waste Lifestyle dalam Perspektif Sains Islam. Telah dijelaskan bahwa terdapat ajaran untuk mendaur ulang sampah yang tercantum pada surat Al-Isra ayat 27, di mana berdasarkan ayat tersebut diajarkan mengenai hakikat perbuatan yang baik dan buruk. Dikarenakan timbulan sampah di Indonesia sangat tinggi, maka upaya pengembalian kemasan botol ke pihak produsen melalui penerapan plastik deposit refund system dapat mengurangi timbulan sampah di lingkungan sekitar. Pada jurnal yang sama juga telah diajarkan penerapan prinsip reduce yang tercantum pada surat Al-A'raf ayat 31, di mana makna tersirat reduce yaitu kita ikut serta mengurangi sampah di lingkungan. Hal tersebut pula telah termasuk ke dalam menerapkan hadis at-tuhuru satru alman, yaitu kebersihan sebagian dari iman. Pada prinsip recycle yang tercantum pada ayat tersebut pula telah dijelaskan bahwa mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat adalah hukumnya wajib kifayah. Selanjutnya, pada jurnal penelitian yang berjudul Pengaruh Kampanye Diet Kantong Plastik Terhadap Sikap Khalayak Mengurangi Ketergantungan Terhadap Kantong Plastik, survei pada follow akun Instagram IDDKP menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara kampanye diet kantong plastik dengan sikap masyarakat dalam mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan kantong plastik. Pada jurnal penelitian yang berjudul Green Consumer Behavior Masyarakat Kota Bogor menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai produk ramah lingkungan meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat untuk serta berpartisipasi dalam perilaku ramah lingkungan. Preposisinya yaitu Islam mengajarkan manusia untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan menerapkan daur ulang. Dengan penerapan plastik deposit refund system sebagai bentuk kegiatan daur ulang sampah plastik, maka kita sebagai seorang muslim telah menerapkan makna at-tuhuru satru alman, yaitu kebersihan sebagian dari iman. Hal ini dikarenakan keimanan seorang muslim akan menghadirkan rasa aman bagi orang lain dan lingkungan sosialnya. Yang keempat ada teori.
Pertama ada teori utama. Teori utama Kesmas yaitu ada Lawrence Green dan konsep 3R. Lawrence Green yaitu teori perilaku, yaitu perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor predisposisi, faktor pemungkin, dan penguat. Faktor predisposisi meliputi umur, pekerjaan, pendidikan, pengetahuan, dan sikap. Faktor pemungkin yaitu lingkungan, faktor penguat yaitu dukungan yang diberikan. Berdasarkan teori tersebut, dapat diketahui faktor-faktor yang mendukung masyarakat melakukan pengolahan sampah plastik sejak tingkat rumah tangga. Konsep 3R yaitu reuse, reduce, dan recycle, di mana pengolahan sampah dilakukan berdasarkan perencanaan, yaitu pemwadahan sampah, pengumpulan sampah, pemindahan sampah, pengumpatan sampah, pengolahan sampah, dan pemrosesan sampah. Kegiatan pemilahan dan daur ulang sampah dilakukan mulai dari proses pengwadahan hingga proses akhir sampah. Hal ini dilakukan agar roda sistem pengolahan sampah dapat bergerak dengan lancar. Partisipasi masyarakat berupa faktor penting dalam pengelolaan sampah, sehingga diperlukan persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tertib dan teratur. Selanjutnya yaitu ada teori Islam, itu ada larangan tafsir yang tercantum dalam Quran Surat Al-Isra ayat 27, yaitu Allah melarang umatnya melakukan pembalasan, karena itu merupakan sifat syaitan. Upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya pembalasan yaitu dengan menerapkan daur ulang. Selanjutnya, teori prinsip reduce yang tercantum pada Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Dengan menerapkan prinsip reduce, berarti kita telah ikut serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh limbah bagi lingkungan. Selanjutnya itu ada teori pendukung, yaitu ada CSR atau Corporate Social Responsibility, di mana konsep tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungan. Berdasarkan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, telah dijelaskan bahwa setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar dibagi menjadi dua, yaitu government initiation dan company initiation. Government initiation merupakan kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Company initiation merupakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dibentuk langsung oleh perusahaan seperti Press yang dibuat oleh Danone. Adanya kampanye bijak berplastik dari komunitas tersebut mendorong konsumen untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan mengurangi dan daur ulang sampah plastik. Selanjutnya ada teori Islam yaitu peringatan untuk tidak merusak lingkungan yang tercantum dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41, di mana hal yang dapat produsen lakukan adalah dengan memproduksi produk ramah lingkungan serta mengadakan kampanye bijak plastik untuk mendorong konsumen melakukan pengolahan sampah plastik. Dengan kegiatan tersebut, maka produsen telah mengajak konsumen untuk mengambil keputusan yang tepat bagi kemaslahatan bersama. Yang kelima yaitu ada kerangka teori, di mana kerangka teori pada rancangan penelitian itu yaitu ada faktor pemungkinnya, yaitu tersedianya Dropbox, plastic telephone system, jenis pekerjaan. Yang kedua ada faktor predisposisi, ada jenis kelamin, pengetahuan, pendidikan, dan status pekerjaan. Faktor penguatnya atau poin atau penghargaan, kampanye, platform kewirausahaan, larangan tabzir, dan larangan kerusakan lingkungan yang menuju kepada perilaku pengolahan sampah plastik. Kerangka konsep yaitu faktor predisposisinya ada usia, jenis kelamin, dan pengetahuan. Faktor pemungkinannya ada tersedianya Dropbox dan jenis pekerjaan. Faktor penguatnya ada penghargaan atau poin, kampanye, larangan tabdil, dan perintah menjaga lingkungan untuk menciptakan perilaku pengolahan sampah plastik. Yang ketujuh ada definisi operasional, di mana variabel dependennya yaitu perilaku pengolahan sampah, yaitu tindakan pengembalian sampah kemasan plastik ke dalam Dropbox. Variabel independennya ada usia, jenis kelamin, pengetahuan, Dropbox, jenis pekerjaan, penghargaan, atau poin, kampanye, larangan tafsir, dan perintah menjaga lingkungan. Yang kedelapan ada hipotesis, yaitu yang pertama adalah HA-nya, yaitu terdapat hubungan signifikan antara anjuran menjaga kelestarian lingkungan dengan perilaku pengolahan sampah plastik. Yang kedua, HA-nya terdapat hubungan signifikan antara kampanye bebas plastik dengan perilaku pengolahan sampah plastik. Yang ketiga, HA-nya terdapat hubungan signifikan antara ketersediaan Dropbox daur ulang terhadap perilaku pengolahan sampah plastik. Yang kesembilan ada tinjauan pustaka. Berikut merupakan tabel review jurnal yang digunakan pada rancangan penelitian ini. Selanjutnya ada daftar pustaka yang digunakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.